surat-suratnya nih, STNK-nya atas dari Bekasi ya, ini dari Bekasi. Sama ya, BPKB, STNK. BPKB, STNK semua sama, udah dicocokin semua. Nomor rangka juga kita sama. cocokin nomor rangkanya. Nomor rangka juga Ya, sama kita ya. cocokin sama sih. Kita cocokin sama. Kalau untuk surat-surat insya Allah nggak ada masalah. Setelah itu kita akan coba cek nyalakan mesinnya. Kontaknya kita nyalain. Nah, mesinnya masih lumayan halus, nggak ada getaran sama sekali. Persnelingnya juga masih empuk, remnya juga masih. Nah, nanti kita coba untuk kaki-kakinya. Test drive ya di tol. Kaki-kakinya masih anyep, tahun 2005, masih kondisinya ya masih prima lah. Kiri ya? Hah? Enggak, ini jalanannya gelombang. Jalannya gelombang. Jadi kanan dong itu. Stabil ya? Stabil ini mobil. Lepas setir. Stabil loh. Nah, kita udah ngecek tadi itu ya. Interior dan segala macam, alhamdulillah saya lihat emang masih mulus. Jadi gitu. kesimpulan Masih mulus ngecek, gitu. itu kesimpulannya gimana? Barang itu menurut ente gimana? Kesimpulannya adalah termasuk para ekspert seperti Mas Wahid, terus youtuber otomotif lainnya bilang yang namanya mobil second itu nggak mungkin nggak ada PR. Ya, balik lagi. Kalau menurut saya mobil yang kita beli ya untuk tahun segitu, dari suara mesin halus, engine mountingnya masih bagus, kaki-kaki tidak ada suara sama sekali. Mungkin ada sedikit PR ada, ban mesti diganti satu, nanti kita lihat di sana. Terus ya ganti oli sebenarnya masih 2000 kilo ya. Masih. Cuman saya saranin ganti aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus ya untuk belt yang ada di mesin juga saya lihat masih bagus gitu. Cuman ya untuk tahun segitu ya mudah-mudahan sih nggak ada lah untuk kedepannya gitu. Karena kita kan untuk sekarang kita lihat bagus. Ntar kan dipakai nih sama John Eko ini kan, Bang Eko. Ntar ya, kedepannya gimana gitu. Apalagi punya pengalaman, punya Kijang kan dulu. Ya, pengalaman punya Kijang. Nah, sebelum punya Avanza, Kijang duluan dia. Gitu. Jadi Kijang itu dijual awal tahun ini dijual. Nah, itu Kijang kelemahannya apa ya tuh? Ya, karena umur ya, karena usia dipakai jauh sedikit, nanti pulang ada yang udah usianya udah almarhum, itu harus ganti. Nah, ya, itu dia makanya gitu. Mungkin mudah-mudahan sih nggak ada ya. Ya, jadi itu tadi kita udah cek mobil, terus kita nego ya, alot banget sambil ngetes sih. Oke, jadi ya udah, Langsung aja. alot, kemudian kita nggak deal ya, harganya nggak deal. Ya udah, terpaksa kita tinggal ya. Ya, kita tinggal dulu. Videonya itu. Ini video kita setelah nego tapi belum deal ya, ini video kita. Kita sudah ke target yang pertama, ternyata nggak cocok harganya, kurang 1000 lagi, padahal nggak mau turun. Kalau barang sih udah cocok ya, udah ya, kaki-kaki, mesin segala macam, interior, eksterior ada beberapa yang penyok, cuman itu bisa lah diganti. Terus ban juga satu udah agak botak, bukan agak botak lagi, udah botak. Penyok-penyoknya juga nggak nggak terlalu parah ya, nggak mengganggu mata lah ya. Nggak mengganggu mata. Nah, terus tinggal dipoles aja. Iya, kurang ban doang sih, itu ban botak. Gimana nggak mau turun, luar biasa. Mudah-mudahan jodoh sih, kalau jodoh sih nggak kemana ya, harus pasti kalau jodoh kembali lagi. Iya, betul gitu. Betul, ngeteh dulu kita minum dulu. Oke. Kita akan selanjutnya kita menunggu kabar yang durian sawit nih, belum kasih kabar. Oke, semoga mudah-mudahan ada kabar. Amin.
Oke, itu tadi video ini ya, setelah sholat maghrib terus kita makan pecel lele itu ya. Pecel ayam sih, kita pesannya ayam. Iya, pecel ayam, pecel lele gitu ya. Alhamdulillah lah. Kita pesan ayam di tempat pecel lele. Nah. Oke, jadi itu kayak gitu ceritanya tuh ya. Jadi setelah setelah makan ya kita coba cari yang lain ya di Matraman. Sebelum maghrib cek ke Matraman. Dan ternyata di Matraman itu sudah di DP orang. DP orang. Dan kita harus menunggu seminggu kemudian. Tapi nggak ada kabar sampai sekarang ya? Ternyata kabarnya sekarang udah terjual. Oke, berarti jadi kan yang terbukti. Nah, jadi setelah makan itu kita cari lagi dari mobil yang udah kita list itu di Duren Sawit. Di Duren Sawit tidak ada kontak nomor HP-nya, adanya chat di OLX, nggak dibalas-balas sampai azan Isya kita sholat Isya. Terus ada iklan baru ya? Nah, sebelum sholat Isya ada iklan baru lagi ya? Iya, ada iklan sebelum sholat Isya juga ada iklan baru lagi. Sebelumnya bahkan di bawah budget itu. Cibinong. Iya, Cibinong iklannya itu baru jam 6 lewat. Jadi kita coba refresh lagi di OLX, refresh lagi. Budgetnya itu di bawah dan langsung kita hubungi. Telepon dan ternyata sudah di DP orang. Sudah di DP orang. Emang kalau kilometer sih dia akui kilometer itu udah sekitar tapi tinggi lah harganya. Gitu. Cuman untuk tahun segitu sama 2005 ya, 2005 untuk tahun segitu. Silver lagi warnanya. Ya, udah 15 tahun sekitar 250 kilometeran itu wajar, sangat wajar sekali gitu. Wajar. Dan unit yang kita dapat ini sekitar 100 ribuan dan itu emang istimewa gitu. Gitu. Bagus lah. Jadi Cibinong nggak berhasil, kita sholat Isya. Nah, setelah sholat Isya kita udah makan kan tadi. Setelah sholat Isya kan mau pulang tapi coba hubungi ada lagi ya, baru lagi ya Depok ya. Dari Depok ada juga. Kita udah janjian. Kita udah janjian besok pagi karena memang kita mau mencari lagi. Nah, ya udahlah, kita udah janjian besok pagi kita mau pulang kan, betul ya? Iya. Mau pulang, terus Paulit ini nyaranin tuh hubungi lagi ya ke penjual. Nah, jadi gitu saya suruh hubungin lagi, nego lagi harganya gitu. Dan ternyata beliau menyerah juga kepada kita gitu. Karena kita emang benar-benar serius gitu kan. Nah, nggak omong kosong kita gitu. Sekarang jam 19.57 mau ke 58. Kita sudah dihubungi dengan yang tadi kita datangi. Ternyata mau dengan harga yang kita tawar. Ya, alhamdulillah barang masih bagus. Ini berkat dari ilmu macam-macam YouTuber ya, terutama siapa? Mas Wahid. Terima kasih Mas Wahid. Ya, jadi ya tiba-tiba saat kita mau berangkat pulang, setelah kita WA Pak Anto kita berangkat pulang, kemudian nggak lama Pak Anto WA lagi. Jadi Pak Anto yang punya mobil ya, kita waktu itu Pak Antonya masih kerja, di rumahnya ada Pak Heri kakaknya, Pak Haji Heri kakaknya. Nah, kita dengan kakaknya, terus kita sebelum pulang itu kita udah rencana udahlah mungkin nggak jodoh kali. Nah, kita pulang, kita WA, siapa tahu ada perubahan gitu. Dan ternyata nggak lama kemudian di jalan saya dapat WA lagi. Saya cukup lama melihatnya ya, baru saya lihat. Kemudian nggak lama kemudian saya buka WA, kemudian ditelepon sama pemilik mobil. Kemudian pemilik mobil deal ternyata dengan harga yang kita tawar. Ya. Dan itu sangat mepet sebenarnya. Cuman untuk harga segitu dengan mobil yang insya Allah istimewa ini gitu. Ya apa ya? Nggak nyesel lah insya Allah gitu, insya Allah ya. Insya Allah nggak nyesel. Gitu. Ya, jadi kita meluncur langsung ke rumah Pak Anto setelah deal harga. Udah kita langsung meluncur ke rumah Pak Anto. Tanda tangan, kwitansi, transfer. Nah, di situ ada cerita lucu. Jadi ini memang dananya memang pas banget ya. Pas. Nah, ibarat lu punya
100 atau lu punya 50 gitu, 50 lu atau 100 lu punya gitu. 100 lu punya itu kan harusnya kalau lu beli mobil bekas, kalau kalian beli mobil bekas itu harusnya kalian harusnya belinya 90, tapi ini 100 semua lu kalian belanjain semua itu untuk beli mobil, belum ada nanti dana untuk perbaikan atau pajak dan lain-lain. Di situ dilemanya. Dilemanya di situ. Cuman di situ dilemanya. Karena kita ibaratnya ya kalau dibilang udah cocok sih insya Allah cocok nih mobil waktu itu gitu. Cuman saat itu emang Om Eko ini budgetnya segitu. Saya juga bingung waktu itu, dia galau. Dia minta saran saya gimana nih gitu. Saya bilang ya udahlah, kalau saya bilang kalau emang dananya lu ibaratnya oke, lu nekat, ibaratnya dia sendiri yang bilang nih, udah lah nggak apa-apa dah kalau emang bagus nekat gua ambil gitu. Artinya memang saya nekat dan memang sih nggak harus ada yang diperbaiki dalam waktu dekat ya. Artinya kita masih punya waktu untuk menyediakan budget tambahan lagi gitu. Jadi dalam waktu dekat memang nggak ada PR, ban juga masih bisa dipakai sebenarnya, tapi untuk kenyamanan memang nggak, beberapa bulan kemudian memang harus diganti gitu. Jadi memang nggak ada PR dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat nggak ada PR. Jadi nah, tapi di situ galau, di situ budget memang sangat pas-pas. Cuman ada yang bikin jadul banget itu masih pakai kaset. Tapi saya suka sih uniknya. Kaset benang ya? Kaset gulungan, mau tau nggak? Nah, gitu. Tapi saya suka sih. Mungkin kalau udah bosan juga saya ganti juga. Sultan. Mana Tan? Oke. Ya, jadi itu ada cerita lucu tuh, karena kegalauan itu saya mau transfer tuh ATM. Nah, ATM BRI kan biasanya hijau nih. Nah, saya cari di dompet saya ATM BRI-nya. Kok nggak ada? Kebetulan saya juga punya ATM BCA. BCA kan warnanya biru. Wah, mana nih ATM BRI saya? Ini ada yang warna biru. Wah, saya cari. Saking galaunya gitu. Saking galaunya antara jadi apa enggak, karena emang budgetnya mepet banget gitu. Saya lihat wajahnya emang bingung antara iya apa enggak gitu. Sedangkan iya, yang jual ini udah nantangin, ya udah deh saya kasih segitu gitu. Wah, udah nantangin banget itu. Kita kan ibaratnya berarti nih orang emang udah cocok sama kita juga mungkin. Udah jodoh-jodohan lah kayak gini mah. Nah, kemudian saya cari lagi, mana ATM? Saya udah telepon orang rumah, nggak ada yang ngangkat. Itu kondisi udah jam berapa malam tuh? Jam 10. Jam 10-an malam ya. Jadi saat deal itu tadi, saat kita dikabari bahwa penjualnya deal, itu kita masih nunggu pemilik mobil. Kabar dari pemilik mobil, menunggu kabar. Ya mungkin kita mau nongkrong dulu di Indomaret sambil menunggu kabar gitu. Oke deh, sip, luar biasa. Ini tentunya kita sholat maghrib dan isya berjamaah. Mungkin hikmah dari situ ya, berkah dari situ juga. Betul. Artinya kita mencari dunia, tapi juga jangan lupa pada akhirat. Betul. Gitu. Kalau bisa akhiratnya lebih banyak daripada dunia. Masya Allah, luar biasa. Mobil itu di warkop dekat rumahnya itu sekitar setengah 1 jam ya. Karena Pak Anto itu rumahnya di mana? Di Cipayung. Pak Anto. Kan BPKB di bawah dia tuh. Oh iya. Di Pondok Rangon. Nah, jadi BPKB di bawah Pak Anto, unit dan STNK ada di Pak Heri gitu. Akhirnya ya udah kita nunggu sampai semalam itu gitu. Iya. Saya aja sampai rumah jam 12 malam. 12 malam dicariin istri dan mertua. Enggak bohong. Ini kita mungkin merasakan feel yang dirasakan oleh timnya Mas Wahid ya. Berburu mobil impian. Jadi ya dari sore sampai malam kita hanya di situ aja tuh. Sore sholat maghrib, sholat isya, sampai nunggu pemilik mobil di situ aja sampai jam 10 malam. Alhamdulillah ATM-nya masih di Indomaret itu masih buka, ya kita transfer. Saya cari ATM BRI saya mana, di dompet saya nggak ada warna hijau, nggak ada ATM warna hijau. Saya telepon orang rumah, nggak ada yang angkat, udah tidur mungkin. Aduh, di mana lihat ya? Waduh, saya buka lagi. Saya cek lagi ATM-nya. Oh, ini ATM BRI warnanya biru. Ternyata yang saya lupa bahwa itu ATM sudah diperbarui. Saking galaunya seperti itu. Itu saking galaunya itu. Itu seperti itu. Konsentrasi.
Jadi ya saya kan bawa ATM BRI-nya hijau, warna hijau. Ada lagi ATM BR saya yang udah diperbarui itu warna biru. Saya lupa ATM yang satunya lagi tuh udah diperbarui. Aduh. Nah, udahlah kita setelah transfer kita meluncur lagi ke rumah pemilik, ke rumah Pak Haji ya, di tempat unit itu berada. Kita ke situ ambil unit. Ini gambarnya malam itu. Iya, gambar. Ya, jadi gitu cerita kita. Unitnya udah kita bawa pulang, alhamdulillah ya. Mungkin itu yang dinamakan jodoh ya. Jadi memang dari sore sampai malam kita di situ aja. Kita ini orang hubungi orang lain, ternyata nggak dibalas-balas. Kita hubungi lagi udah ada janji gitu. Ya, itu dia. Nah, itu mungkin yang dinamakan jodoh ya. Betul. Nah, oke, mudah-mudahan awet, mudah-mudahan. Dan itu nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi buat kalian yang ibaratnya ingin mencari mobil idaman kalian gitu kan, mobil impian kalian seperti Mas Wahid bilang kan, kalau emang mau 100% PR-nya sedikit, nggak 100% gimana sih 100% sedikit, pokoknya pasti ada PR, cuman usahakan minim PR gitu. Karena kan yang namanya barang second ada aja rusak, lecet-lecet segala macem lah, atau mungkin ada part yang mesti diganti, jadi mesti sabar gitu. Nih kayak si John Eko ini dia sebenarnya nggak gerasa gerusu gitu, cuman pas alhamdulillah aja nih kayaknya emang dia berdoa terus, tahajud mulu kalinya nih. Ya Allah nih mudah-mudahan benar gitu kan. Akhirnya ketemu Pak Haji gitu. Ya udahlah, akhirnya punya Bang Haji dan yang dia beli. Jadi gitu guys ceritanya ya. Ya itulah, mungkin udah jodoh. Mudah-mudahan awet, berkah, Amin. membawa banyak manfaat. Amin. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Silakan, jangan malu-malu, silakan tanya aja. Kalau masih malu-malu juga boleh ke DM ke Instagram kami. Saya Amadeko27, Instagram Paulit. Nah, Instagram saya olidwise11 gitu. Nah, terus kalau ada yang nanya terus mungkin kita nggak bisa jawab ya mohon maaf juga, karena kita kan baru pertama kali gitu ya. Jadi kita akan mendalami lagi gitu. Oke deh, sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Lu masa videoin pakai cara pendek ini? Bangun. Itu pakai kamera belakang.